Hello everyone, let me introduce myself. My name is Mary Putri Chayani and PM 2341113A. In this video, I will explain about definition of sampling. Sampling is process of selection a subset of elements or members from a population to be used as a sample in research. The goal of sampling is to estimate the characteristic of the population without having to observe all the elements in the population. Sampling method. Nah, sampling method ini ada dua. Yang pertama itu ada probability sampling and non-probability sampling. Nah, probability sampling is a method of selection sample where each member of the population has a equal chance of being selected as a sample. Types of probability sampling method include 1. Simple random sampling. Every element in the population has an equal chance of being selected. The sample is chosen randomly without considering any characteristic. For example, selection random number from a list. System sampling. After selection, the first element randomly, the following elements are chosen based on fixed interval and stratified sampling. The population in the feed includes background strata based on specific characteristics. A sample is taken randomly from a rich spectrum to ensure that each group is present in the sample. And ada sampling kebetulan atau conference sampling, di mana sampel ini dipilih berdasarkan kemudahan akses seperti memilih individu yang mudah dijangkau atau bersedia pada waktu tertentu. Nah, selanjutnya itu ada distribusi sampling. Apa sih distribusi sampling itu? Nah, distribusi sampling adalah yang menggambarkan bagaimana statistik sampel seperti rata-rata atau proporsi akan tersebar di sekitar parameter populasi yang sesungguhnya. Terdapat beberapa jenis distribusi sampling yang penting untuk dipahami. Yang pertama itu ada distribusi sampling rata-rata atau sampling distribusi of the mean. Distribusi ini menggambarkan distribusi rata-rata sampel dari banyak sampel yang diambil dari suatu populasi. Nah, rata-rata sampel ini akan mendekati rata-rata populasi seiring dengan meningkatnya ukuran sampel. Nah, selanjutnya itu ada teorema limit sentral atau central limit theorem atau CLT. Nah, teorema ini menyatakan bahwa jika ukuran sampel cukup besar atau biasanya N lebih besar dari 30, nah distribusi rata-rata sampel yang akan mendekati distribusi normal terlepas dari bentuk distribusi populasi yang aslinya. Nah, selanjutnya itu ada distribusi sampling proporsi. Nah, distribusi ini digunakan untuk menghitung sebaran proporsi, misalnya proporsi keberhasilan dalam eksperimen. Nah, sama seperti rata-rata,
Jika ukuran sampel besar, distribusi proporsinya akan mendekati distribusi normal gitu. Nah, selanjutnya itu ada distribusi sampling variance atau deviasi standar. Nah, distribusi ini menggambarkan bagaimana varians atau deviasi standar dari sampel akan difluktuasi. Nah, dalam hal ini deviasi standar dari rata-rata sampel akan semakin kecil seiring dalam bertambahnya ukuran sampel. Nah, selanjutnya ada distribusi F. Nah, distribusi F ini apa sih? Nah, distribusi F ini digunakan dalam analisis varians atau ANOVA. Nah, dalam pengujian hipotensinya untuk membandingkan varian dari dua atau lebih dari populasi atau sampel tersebut. Nah, selanjutnya itu ada distribusi chi-square. Nah, chi-square ini sering digunakan untuk menguji hipotesis mengenai varians atau distribusi frekuensi dalam populasi. Nah, distribusi ini juga digunakan dalam analisis kontingensi dan pengujian kecocokan. Selanjutnya, pentingnya ukuran sampel. Nah, ukuran sampel ini sangat berpengaruh dalam hasil penelitian. Mengapa? Ukuran sampel yang lebih besar itu biasanya akan memberikan estimasi yang lebih tepat tentang parameter populasi, serta juga meningkatkan daya uji statistik. Namun, nih teman-teman ya, ukuran sampel yang sangat besar juga dapat menambah biaya atau waktu penelitian gitu. Kenapa? Karena ukuran sampel yang besar ini akan menambah waktu penelitian gitu teman-teman. Nah, ukuran sampel yang besar ini mengurangi kesalahan sampling dan meningkatkan presisi estimasi dan meningkatkan distribusi sampling ke distribusi normal. Nah, jika ukuran sampelnya itu kecil, dapat menyebabkan estimasi yang bias atau tidak tepat gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk dalam kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah sampling method are the techniques using the select sample from a population, and the choice of method depends on the research objective and the types of population. Understanding sampling distribution is crucial from analyzing and interpreting research data effectively, as it influences how we assess the accuracy and consistency of estimates objectives from sample gitu. Nah, cukup sekian materi dari saya, juga penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi banyak orang. Dan saya meminta maaf jika ada salah-salah kata atau pronounce bahasa Inggris saya yang lumayan tidak pandai-pandai banget gitu. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video guys. Bye bye.